Setelah Dewa Perang Ares mendengarkan penjelasan Qin Yichen, dia akhirnya menarik napas dan menepuk bahu Qin Yichen dengan keras. Katakan lebih awal. Dewa Perang Ares membawa Qin Yichen kembali ke kuil cahaya dengan kegembiraan di wajahnya. Setelah sedikit mengobrol, Dewa Perang Ares pergi dengan gembira. Qin Yichen duduk di aula penguasa cahaya dan menggosok dahinya. Karena saya memiliki ketuhanan, semuanya tampaknya menjadi keterlaluan. Qin Yichen sakit kepala, karena tindakan bawahannya benar-benar melebihi reaksi orang biasa di dunia ini. Sangat tidak mungkin untuk memprediksi perilaku mereka. Dalam pandangan Qin Yichen, ini adalah faktor yang tidak stabil. Yang paling mengkhawatirkan Qin Yichen adalah alasan sebenarnya mengapa orang-orang percaya ini mengikutinya. Qin Yichen tidak tahu. Artinya, jika karena kecelakaan, Anda kehilangan alasan untuk mengikutinya, itu pasti akan menyebabkan masalah besar. Tiba-tiba berdiri dari tahta aula utama, Qin Yichen mengambil keputusan. Anda harus berbicara dengan orang-orang percaya ini. Jika tidak, masalah ini akan menjadi potensi bahaya. Setelah mengusir Ares, Dewa Perang, Qin Yichen sangat sibuk di kuil guru cahaya. Setelah menanyakan semua orang percaya, mereka tidak mendapatkan jawaban yang akurat, dan bahkan jawaban mereka sama sekali berbeda. Bahkan jika itu adalah sebuah doktrin, kalimat sederhana, dengan cahaya di hatimu bisa menjadi cahaya. Di bawah interpretasi Sai Lao, ini adalah ambisi besar Guangzhou, yang ingin menunjukkan pikirannya dan menoleransi semua orang di dunia. Hanya dalam menanggapi kalimat itu, dengan dunia dalam pikiran, imajiner. Setelah Qin Yichen mendengarkan, dia langsung membiarkan Sai Lao sibuk. Detoksifikasi ini terlalu mengada-ada. Saya hanya mengucapkan sepatah kata dengan santai. Bagaimana mungkin itu melibatkan orang-orang biasa di seluruh dunia? Sai Lao juga tidak merasa malu. Ini adalah doktrin yang bisa dia pahami. Lanjut. Qin Yichen sedikit terdiam, dan orang berikutnya adalah pria gemuk. Dia datang ke Qin Yichen dengan senyum di wajahnya. Tuan kembali ke Dewa Perang. Kristal ajaib tingkat ke-7 telah disempurnakan. Dan sekarang mereka pada awalnya dapat mengendalikan tindakan mereka. Berkat berkah dari idola Lord Guangzhou, yang telah memberi saya lebih banyak inspirasi. Qin Yichen mengangkat alisnya. Bisakah kamu mengendalikannya? Pria gemuk itu membungkuk dengan cepat. Bawahan tidak akan berbohong kepada Tuan Guangzhou. Jantung Qin Yichen berdetak kencang ketika dia mendengarnya. Saya telah menemukan harta karun. Bahkan jika Dewa Iblis yang mengembangkan monster pemanggil kristal ajaib, dia belum mengendalikan kristal ajaib di atas urutan ketiga. Sekarang dia benar-benar dilakukan oleh pria gemuk itu. Kata horor tidak lagi cukup untuk menggambarkan bakat dan bakat ini, jadi saya harus menggunakan kata jahat. Qin Yichen menatap pria gemuk itu untuk waktu yang lama, sampai punggung pria gemuk itu mati rasa untuk sementara waktu, dan dengan gemetar bertanya pada Qin Yichen. Tuan Guangzhou, apakah kemajuan saya terlalu lambat? Kemajuan terlalu lambat? Sudut mulut Qin Yichen berkedut keras. Teman baik. Sama sekali tidak ada preseden untuk penelitian inovatif seperti itu. Semuanya tergantung pada eksplorasi Anda sendiri. Bagaimana dia bisa tidak menyukai kemajuan lambat pria gemuk itu? Pada saat ini, Qin Yichen memandang pria gemuk itu seperti monster. Saya tidak sabar untuk membuka kepalanya untuk melihat baik-baik apa yang ada di dalamnya. Anda harus berpura-pura kuat. Itu tidak seperti itu. Fatih tidak banyak berpikir. Jika Anda mengatakan tidak, apa jadinya jika itu bukan kepura-puraan? Qin Yichen menatap pria gemuk itu tanpa berkata-kata. Pria gemuk itu membuat kakinya lemah ketakutan dan berlutut di tanah dengan kepulan. Tuan Guangzhou, saya memang malas, dan saya meminta Tuan Guangzhou untuk menghukum saya. Dalam beberapa hari terakhir, saya tidak boleh minum dengan penduduk desa, dan tidak boleh melupakan kepercayaan Lord Guangzhou. Jika itu bukan kecelakaan minum, saya setidaknya bisa menghasilkan produk jadi untuk dilihat Lord Guangzhou hari ini. Saya mohon Lord Guangzhou untuk menjatuhkan hukuman. Mendengarkan permintaan belas kasihan yang tulus dari pria gemuk itu, Qin Yichen berdengung di kepalanya. Apalagi seorang jenius biasa, bahkan jika itu dia mengerutkan kening pada studi tentang kristal ajaib. Tapi sama seperti dia, pria gendut yang tidak bisa merasakan aturan dunia benar-benar melakukannya. Apalagi masih dilakukan terburu-buru. Ini. Qin Yichen tidak tahan. Turun. Hukum kamu karena minum hari ini, dan kamu tidak akan diizinkan memasuki aula utama lagi sampai kamu mabuk. Qin Yichen hampir menggertakkan giginya. Pria gemuk, aku berhutang terlalu banyak. Jika dia bukan karena tugas berat mempelajari kristal ajaib, Qin Yichen pasti akan merawatnya. Setelah melihat pria gemuk itu pergi, Qin Yichen menggosok dahinya. Zhao Wuling, ayo naik. Orang-orang di desa ini hampir tidak dapat berkomunikasi. Jika tidak, Qin Yichen selalu merasa seperti sampah. Sebelumnya, Sai Lao melaporkan bahwa dia telah berkhotbah di hampir 7 kota. Menambahkan ratusan ribu orang percaya ke kuil Dewa Cahaya. Kemudian, pria gemuk itu datang lagi, dan prestasi kristal ajaib dipelajari dengan minum dan kecelakaan.
Monster macam apa yang ada di desa ini? Qin Yichen memutuskan untuk mencari orang luar untuk kedamaian batinnya. Dia tidak percaya bahwa orang-orang di luar desa semuanya sesat seperti ini di desa. Zhao Wuling melangkah maju, mengepalkan kedua tangannya. Tuan Hui Guangzhou, pemahaman saya tentang doktrin belum banyak berkembang. Saya masih memiliki pendapat asli. Ini mengecewakan Tuan Guangzhou. Bawahan saya meminta maaf. Qin Yichen merasa sedikit lega tiba-tiba. Mata yang menatap Zhao Wuling juga sedikit melunak. Tidak apa-apa, jangan terlalu cemas. Yang terbaik adalah menangani masalah yang ada. Qin Yichen bahkan mengucapkan kelegaan. Begitu Zhao Wuling mendengar ini, dia merasa malu dan dengan cepat menolak. Tuan Guangzhou, tolong maafkan saya. Penjaga kuil telah tertunda selama hampir 5 hari sebelum persiapan selesai. Saat ini ada 10 anggota inti. Kecepatan ini adalah kelalaian tugas bawahan. Qin Yichen mengangguk puas. Itu cukup bagus. Zhao Wuling ini terlihat seperti manusia. Dibandingkan dengan orang percaya di desa asli, perbuatan mereka yang membuat orang mati rasa ketika mendengarnya. Sebaliknya, Zhao Wuling ini memberi Qin Yichen semacam keintiman. Sangat bagus, saya sangat puas dengan kecepatan ini, dan ingat untuk mempertahankannya di masa depan. Qin Yichen akhirnya menemukan kepercayaan diri pada Zhao Wuling. Rasa percaya diri yang memar yang dihantam Sai Lao dan Fatih akhirnya sedikit pulih. Semakin Qin Yichen memandang Zhao Wuling ini, semakin ramah, baik, dan layak diperlakukan. Berdiri dan memberkati Zhao Wuling atas nama Lord of Light. Setelah pemberkatan, Qin Yichen melihat pemandangan luar dan memikirkannya. Ngomong-ngomong, hal-hal lain dapat dikesampingkan untuk saat ini, dan urusan basis kultivasi harus diperhatikan dengan cermat. Hanya kekuatan adalah pilar untuk mewujudkan cita-cita. Tanpa kekuatan, itu bukan apa-apa. Zhao Wuling sangat tersentuh oleh indoktrinasi Qin Yichen, dan dia dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menutupi permukaan tubuh dengan Holy Armor of Bright Light. Dibandingkan dengan terakhir kali, armor suci Mingguang ini jelas telah sedikit berubah. Dengan mata Qin Yichen, dia segera melihat petunjuk di dalamnya. Menggunakan jalan Yin dan Yang, 2 set baju besi ditutupi pada permukaan tubuh, yaitu armor suci Mingguang, yang awalnya membutuhkan 2 napas untuk mengaktifkan sekali, sekarang hanya membutuhkan 1 napas untuk mengaktifkan lagi. Sudut mulut Qin Yichen sedikit berkedut. Ini, Zhao Wuling dengan cepat menjelaskan. Wakil Tua Guangzhou, bawahannya belajar di dekat patung dewa dan memperoleh metode meningkatkan armor suci Mingguang. Sekarang hanya perlu 1 napas untuk mengaktifkannya. Selanjutnya, dalam 1 napas, armor suci Yin dan Yang Mingguang dapat diaktifkan sekali secara terpisah. Sudut mata Qin Yichen melonjak. Kau beri aku, turun.